Salli ala nabiyyina Salli ala Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel YouTube saya. Seperti pada video-video saya sebelumnya, pada video kali ini pun saya kembali akan mengklarifikasi atau menjawab beberapa keberatan fitnah hoaks seputar Islam. Nah, masalah kali ini adalah tentang adanya anggapan dari sejumlah orang, terutama dari saudara-saudara kita umat Kristen, yang mengatakan bahwa Al-Quran yang ada saat ini tidak seluruhnya berasal dari wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan ada karangan dari Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang mengatakan kalau Al-Quran yang ada sekarang ini, ayat-ayatnya ada yang disembunyikan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada juga yang beranggapan bahwa ada ayat-ayat Al-Quran yang saat pengumpulannya tidak disertakan di dalam Al-Quran. Dalam artian bahwa ada ayat-ayat Al-Quran yang dibuang, terbakar, dan sebagainya. Mereka mendasari argumentasi ini dari berbagai hadis yang berkembang saat ini. Lantas bagaimana menjawabnya? Yang pertama yang harus kita pahami bahwa Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu bukan karangan Nabi Muhammad SAW, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bisa dilihat di dalam surah An-Najm ayat 3 sampai dengan ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang artinya adalah, dan ia, yaitu Nabi Muhammad, tidak berkata-kata menurut kehendak nafsunya. Itu tidak lain melainkan wahyu yang diwahyukan. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari nafsu Muhammad SAW. Yang kedua, jika Nabi Muhammad SAW membuat karangan sendiri, artinya ada ayat-ayat Al-Quran yang dikarang sendiri oleh Nabi Muhammad, maka Allah memberikan azab kepadanya, memberikan ancaman kepadanya. Ini bisa dilihat di dalam surah Al-Haqqah ayat 43 sampai 47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tanzilum mir rabbil alamin walau taqawwala alaina ba'dul aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Yang artinya adalah, ini adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam, dan sekiranya ia, yaitu Muhammad, mengada-adakan atas nama kami sebagian perkataan, niscaya kami akan menangkap dia dengan tangan kanan. Kemudian tentulah kami memotong urat nadinya, dan tiada seorang pun di antaramu dapat mencegah darinya. Jadi sekali lagi pada fase ini dijelaskan bahwa ada ancaman kalau Nabi Muhammad itu mengarang-arang ayat-ayat Al-Quran, maka Tuhan sendiri yang akan menghancurkannya. Sampai kepada dua dalil ini, tentunya ada saja yang kemudian berkomentar. Bisa saja ayat-ayat Al-Quran tadi sengaja dikarang juga oleh Muhammad, kemudian dimasukkan dalam Al-Quran untuk mendukung dan menguatkan tipu dayanya. Atau ada juga yang berkomentar, bagaimana kami akan percaya bahwa kedua dalil tersebut di atas benar-benar dari Tuhan? Toh
masih sama-sama dari Al-Quran. Bagi saudara-saudara dari kaum Kristen yang masih mempercayai Alkitab, kami persilahkan untuk membuka dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 20. Di sana tertulis, tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jadi, dalam nas Alkitab disebutkan ada ancaman dari Tuhan bahwa jika ada nabi yang mengarang sebuah ayat kitab suci, padahal perkataan itu bukan dari Allah, maka nabi tersebut akan dihukum. Artinya, jika Nabi Muhammad SAW membuat dusta dengan menambah-nambah perkataan dalam Al-Quran, suatu perkataan yang Allah tidak pernah menyampaikannya, maka Nabi Muhammad akan dihukum oleh Allah. Sekarang kita lihat bagaimana kehidupan Nabi Muhammad SAW. Beliau sukses hingga wafat secara wajar, tidak wafat secara mengerikan atau wafat secara terkutuk. Na'udzubillah min dzalik. Nah, hukum ini berlaku kepada semua nabi sebagai alat ukur tentang kebenaran nabinya. Maka jika ada yang menganggap seorang nabi wafat atau meninggal dalam keadaan terhukum, maka ajaran itu sangat mengerikan sekali. Yang ketiga, argumentasi yang ketiga yang mendukung bahwa Al-Quran sangat otentik adalah bahwa ada jaminan dari Allah untuk menjaga Al-Quran. Ini bisa dilihat di dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya adalah sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan peringatan Al-Quran ini, dan sesungguhnya kamilah pemeliharanya. Jadi Allah sendiri yang akan melindungi dan menjaga ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat, yang menguatkan argumentasi bahwa seluruh ayat-ayat Al-Quran itu adalah otentik adalah Al-Quran menerangkan, Inna alaina jam'ahu wa qur'ana, yang artinya adalah sesungguhnya atas tanggungan kamilah pengumpulannya dan pembacaannya. Ini bisa dilihat di dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah ayat yang ke-17. Artinya bahwa bukan saja ada jaminan secara menyeluruh, masalah pengumpulannya pun Allah telah memberikan jaminan. Jadi jika ada hadis yang menyebutkan bahwa pada saat pengumpulan ayat-ayat Al-Quran ada ayat yang terbakar, ada ayat-ayat Al-Quran yang berserakan sehingga tidak dimasukkan ke dalam Al-Quran, maka hadis tersebut tidak benar. Karena apa? Karena prinsip dasar di dalam Islam itu adalah Al-Quran merupakan sumber utama. Al-Quran lebih tinggi dari hadis. Jika ada hadis yang kontennya bertentangan dengan Al-Quran, maka sudah dipastikan hadis tersebut tidak benar. Yang kelima, yang mendukung argumentasi tentang keautentikan Al-Quran adalah Allah berjanji bahwa wahyu yang telah diterima Nabi Muhammad SAW tidak akan dilupakan oleh beliau. Ini bisa dilihat di dalam surah Al-A'la ayat yang ke-6. Sanuqri'uka fala tansa, yang artinya adalah kami akan mengajari engkau Al-Quran, maka engkau tidak akan melupakannya. Jadi Nabi Muhammad itu semua wahyu yang beliau terima, beliau tidak akan pernah melupakannya.
Yang keenam, yang mendukung argumentasi tentang keautentikan Al-Quran adalah Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad bahwa setiap wahyu yang beliau terima harus disampaikan. Artinya, tidak ada wahyu-wahyu yang beliau sembunyikan. Ini bisa dilihat di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 67. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Hai Rasul, sampaikanlah apa-apa yang diturunkan kepada engkau dari Tuhan engkau. Yang ketujuh, yang menguatkan argumentasi tentang keautentikan Al-Quran adalah setiap wahyu yang telah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam terima segera didiktekan atau dicatat, diserahkan kepada sahabat untuk dicatat. Di antara penulis-penulis wahyu tersebut Hadrat Zaid bin Thabit, Hadrat Abdullah bin Sa'ad, Hadrat Khalid bin Sa'id, dan lain-lain, masih banyak lagi. Jadi wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad beliau tidak lupa, kemudian beliau sampaikan kepada sahabat, dan untuk menjaga itu sahabat-sahabat pun mencatatnya. Yang kedelapan, yang menguatkan argumentasi tersebut adalah Nabi Muhammad selalu mengajarkan dan menganjurkan kepada umat Islam untuk berlomba-lomba dalam menghafal Al-Quran, sehingga banyak sekali umat Islam yang menghafal Al-Quran. Jadi, kalau ada yang mengatakan bahwa pada saat pengumpulan ayat-ayat Al-Quran ada sejumlah ayat-ayat Al-Quran yang terbakar, kemudian tidak dimasukkan ke dalam Al-Quran, pemahaman seperti ini tidaklah benar. Karena apa? Karena meskipun na'udzubillah ada ayat-ayat secara fisik, ayat-ayat Al-Quran itu terbakar, namun ayat-ayat Al-Quran itu masih terekam jelas di dalam ingatan para sahabat. Saudara-saudaraku, kalian harus memahami bahwa jangankan untuk menghilangkan satu lembar ayat-ayat Al-Quran, jangankan untuk menghilangkan satu baris ayat Al-Quran, satu kata pun ketika itu hilang dari Al-Quran, maka banyak umat Islam akan mengetahui. Karena apa? Karena Al-Quran semua sama di seluruh dunia, dan banyak sekali orang-orang yang menghafal ayat Al-Quran. Yang berikutnya yang menguatkan argumentasi tentang keautentikan Al-Quran adalah di dalam setiap sholat umat Islam selalu membaca ayat-ayat Al-Quran. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu terus terjaga, lestari sepanjang masa dengan cara membacakan pada saat sholat mereka. Sehingga ketika terjadi kesalahan, biarpun itu hanya pengucapan, maka yang lain akan memahaminya. Tambahan yang terakhir adalah melihat faktanya kitab suci Al-Quran yang ada saat ini insya Allah akan sama huruf-hurufnya dengan Al-Quran pada masa 100 tahun yang lalu, pada masa 1000 tahun yang lalu, bahkan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kita melihat Al-Quran yang ada di Indonesia, insya Allah akan sama huruf-hurufnya dengan Al-Quran yang ada di belahan dunia yang lainnya, di negara-negara yang lainnya. Inilah membuktikan keseragaman dan keautentikan Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari klarifikasi ini dan bisa menemukan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin.